Ya, ini adalah video bagian 12 dari distribusi probabilitas, sebagai bagian keempat dari probabilitas variabel normal. Mari kita mulai. Kita bahas submateri baru, yaitu penggunaan Excel dalam menetapkan nilai probabilitas, maupun sebaliknya, nilai X1 atau Z1 pada distribusi normal. Di Excel, fasilitas ini disediakan pada function. Jadi silahkan klik simbolnya, kemudian pilih statistical pada kategori. Scroll ke bawah untuk mendapatkan fungsi untuk distribusi normal. Ada 4 fasilitas yang relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Pertama adalah norm.dist. Ini digunakan untuk mendapatkan probabilitas seperti menjawab pertanyaan A, B, dan C tadi. Kedua adalah norm.inv, maksudnya norm.invert, yang digunakan untuk mendapatkan nilai X1 berdasarkan luas kumulatif. Jadi, pada pertanyaan D dan E tadi, isikan probabilitas sebesar 0,9 pada pertanyaan D dan 0,05 pada pertanyaan E. Yang ketiga adalah norm.s.dis, digunakan mirip yang pertama, namun untuk normal standar Z. Dan yang keempat adalah norm.s.invert, digunakan untuk mendapatkan nilai probabilitas pada distribusi normal standar mulai dari ujung kiri. Jadi ini adalah pengganti dari tabel normal standar. Kita lanjutkan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan fungsi Excel. Alih-alih mencari fungsinya di fasilitas function, kita akan langsung saja menuliskan perintahnya di sembarang sel yang kita kehendaki. Kita mulai dengan fungsi pertama, norm.dist. Begini perintahnya. Tuliskan saja persis seperti yang ditunjukkan itu. Hasilnya adalah probabilitas kumulatif dari ujung kiri sampai dengan titik X yang dimaksud. Isikan berturut-turut nilai X, titik koma, rata-rata populasi, titik koma, deviasi standar populasi, titik koma, pilihan 1 atau 0 untuk kumulatif. Isian untuk nilai kumulatif adalah 1 untuk menegaskan bahwa kita mencari probabilitas mulai dari ujung kiri. Untuk jawaban pertanyaan A pada contoh soal tadi, ini akan menghasilkan probabilitas X lebih dari 540, karena yang diminta untuk setelah nilai X1 atau ke kanan, maka kita gunakan azas komplementaritas yang demikian ini. Hasilnya sama seperti yang kita peroleh, yaitu 0,2266. Untuk jawaban pertanyaan B, ini akan menghasilkan probabilitas X kurang dari 400. Karena menghitung kumulatif kurang dari, maka langsung saja kita tuliskan demikian ini. Excel akan memberikan hasil yang sama, 0,1587. Untuk pertanyaan C, probabilitas dalam interval ini, maka karena Excel selalu menghitung probabilitas kumulatif dari ujung kiri, maka kita dapat membuat pengurangan terhadap probabilitas yang lebih ke kanan oleh yang lebih ke kiri ini. Jadi probabilitas sampai dengan 580 dikurangi probabilitas sampai 360 dengan hasil sebesar 0,8275. Selanjutnya untuk fungsi normal standar atau norm.s.dis. Ya, tuliskan seperti itu. Karena ini untuk distribusi normal standar, maka tidak ada lagi nilai rata-rata dan deviasi standarnya, karena nilai-nilai itu sudah tertentu, yaitu masing-masing 0 dan 1. Ini untuk mencari probabilitas sampai dengan nilai Z tertentu pada distribusi normal standar. Jadi, ini menjadi cara alternatif mendapatkan nilai pada tabel. Contoh pertama untuk probabilitas Z kurang dari minus 2,09 yang dituliskan seperti demikian ini. Menghasilkan jawaban 0,0183. Contoh kedua, probabilitas Z lebih besar dari 1,52 yang akan dituliskan demikian ini. Menghasilkan jawaban 0,0643. Contoh ketiga adalah probabilitas dalam rentang ini. Caranya seperti tadi,
kurangkan probabilitas untuk yang lebih besar oleh yang lebih kecil, menghasilkan 0,5435. Kita lanjutkan dengan fungsi berikutnya. Sekarang kita bahas fungsi untuk mengkonversikan dari probabilitas ke nilai X1 pemiliknya. Ini relevan untuk menjawab pertanyaan D dan E pada contoh tadi. Misalkan probabilitas X lebih besar daripada X1 pada pertanyaan D ini adalah 0,1. Ini berarti bahwa sampai dengan X1 luasnya adalah 0,9 dan kita ingin mengetahui berapa X1 tersebut. Masukkan probabilitas 0,9, kemudian rata-rata, kemudian deviasi standar. Hasilnya seperti yang tadi diperoleh, yaitu 582,52. Contoh berikutnya untuk probabilitas X lebih kecil daripada X1 adalah 0,05 pada pertanyaan E. Perintahnya adalah demikian ini, menghasilkan jawaban 348,41. Kita lanjutkan dengan fungsi normal terakhir yang relevan bagi kita. Kalau barusan mendapatkan nilai X1 yang relevan untuk probabilitas tertentu, sekarang adalah mendapatkan Z tertentu berdasarkan probabilitas tertentu yang diketahui. Gunanya untuk mendapatkan Z yang sesuai untuk alfa 1 ini. Jadi, untuk alfa 1 sebesar 0,025 yang ada di ujung kiri, seperti gambar ini, yang dituliskan demikian ini, hasilnya mendekati minus 1,96. Untuk alfa 1 sebesar 0,025 yang ada di ujung kanan, seperti gambar ini, yang berarti luas dari ujung kiri adalah 0,975, sehingga dituliskan demikian ini, hasilnya mendekati plus 1,96. Untuk alfa 1 sebesar 0,05 yang ada di ujung kanan, seperti gambar ini, yang berarti luas dari ujung kiri adalah 0,95, sehingga dituliskan demikian, hasilnya mendekati 1,64. Baik, kita lanjutkan dengan submateri berikutnya. Kita akan menggunakan distribusi normal yang kontinu untuk pendekatan distribusi probabilitas binomial yang diskret. Asal mulanya, penggunaan pendekatan ini adalah untuk menghindari proses hitung binomial dengan kombinasi dan perpangkatan yang tidak sederhana ketika N banyaknya trial yang sangat besar. Dengan adanya fasilitas Excel, masalah ini sesungguhnya sudah selesai. Namun di sini tetap akan disampaikan sebagai pemberi wawasan tentang adanya pendekatan kontinu untuk situasi distribusi variabel yang diskret. Inilah ilustrasi diagram untuk pendekatan tersebut. Untuk bisa digunakan sebagai pendekatan tentu saja ada keterbatasannya. Baik, ingat kembali besaran yang terlibat pada distribusi binomial, yaitu N, besarnya trial, dan P, probabilitas sukses pada setiap trial. Pendekatan distribusi probabilitas normal untuk kasus binomial mensyaratkan bahwa binomialnya mempunyai perkalian NP dan N kali 1 minus P, yang keduanya adalah lebih besar dari 5. Dengan persyaratan itu, maka untuk P yang sangat kecil atau P sangat besar akan memerlukan N, banyaknya trial, yang sangat besar. Ini dikarenakan P yang menjauh dari 0,5 akan menyebabkan distribusi probabilitas binomial menjauh dari kesimetrisan. Peningkatan besarnya N diharapkan dapat mengkompensasi akibat dari kemencengan yang ada. Kemudian dengan atribut sentral dan persebaran pada distribusi binomial yang demikian ini, maka formula konversi skala X ke skala Z menjadi demikian, dengan mu dan sigma yang seperti itu. Perhatikan plus minus 0,5 adalah faktor koreksi kontinuitas, karena akan mengkonversi variabel diskret ke dalam variabel kontinu. Berbeda dengan variabel kontinu, pada variabel diskret terdapat perbedaan arti antara lebih besar dengan lebih besar atau sama dengan. Demikian pula ada perbedaan antara lebih kecil dengan lebih kecil atau sama dengan. Dan juga dimungkinkan adanya probabilitas sebuah titik nilai. Perbedaan ini memunculkan keterlibatan faktor koreksi kontinuitas. Bagaimana faktor koreksi tersebut akan dipakai? Pada masalah probabilitas sebesar X atau kurang,
berarti probabilitasnya sampai dengan X atau termasuk X itu sendiri, maka faktor koreksi berbentuk plus 0,5. Pada masalah probabilitas lebih dari X, berarti mulai sesudah X, karena nilai X itu tidak ikut dihitung, maka faktor koreksinya berbentuk plus 0,5. Pada masalah probabilitas kurang dari X, berarti tidak sampai atau sebelum X. Karena nilai X itu tidak ikut dihitung, maka faktor koreksi berbentuk minus 0,5. Dan pada masalah probabilitas kurang dari atau sekurang-kurangnya adalah X, yang berarti mulai dari X atau termasuk di dalamnya nilai X, maka faktor koreksinya berbentuk minus 0,5. Atau bisa juga dengan pedoman, untuk nilai sampai dengan, maka faktor koreksinya adalah plus agar nilai X-nya ikut terhitung. Sedangkan bila hanya sampai, maka faktor koreksi adalah minus agar nilai X-nya tidak dihitung. Sebaliknya, bila untuk sekurang-kurangnya, maka faktor koreksi adalah minus agar nilai X-nya ikut terhitung. Sedangkan bila lebih dari, maka faktor koreksi adalah plus agar nilai X-nya tidak ikut dihitung. Mari kita lihat contohnya. Ya, ini contoh penggunaan pendekatan distribusi normal untuk kasus binomial. Itulah contoh soalnya. Untuk dapat didekati dengan distribusi normal, maka kita periksa dua persyaratannya. Karena n dikali P dan n dikali 1 minus P lebih besar dari 5, maka kita dapat mendekati kasus binomial ini dengan distribusi normal. Kita hitung dulu deviasi standar kasusnya. Jawaban A, probabilitas lebih dari 40 adalah demikian ini. Faktor koreksi adalah positif karena tidak ingin memasukkan angka 40 dalam penghitungan. Silahkan diteruskan prosesnya. Jawaban pertanyaan B, probabilitas sebanyak-banyaknya 50 adalah demikian ini. Faktor koreksi adalah positif agar mengikutkan 50 dalam penghitungan. Jawaban pertanyaan C adalah antara 36 dan 58 tidak inklusif, artinya tidak memasukkan 36 dan 58, sehingga pernyataannya adalah demikian. Anda dapat gunakan untuk berpraktik penggunaan Excel. Setelah mendapatkan nilai Z, gunakan nom.s.inverse. Baik, kita akhiri. Kita masuki lembar penutup. Ya, demikianlah materi distribusi probabilitas. Sebagaimana yang sudah diikuti, berbagai distribusi probabilitas merupakan model matematik dalam menyelesaikan dunia nyata sehari-hari. Selanjutnya, konsep teoritisnya pada distribusi probabilitas akan digunakan dalam topik berikutnya yang merupakan landasan dalam statistika inference, yaitu distribusi sampling. Semoga materinya cukup mudah difahami. Dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para asisten kami, Saudari Fitri Nurjanah Sarjana Ekonomi, Saudari Cut Aryudista Sarjana Ekonomi, dan Saudari Lintang Ayu Wulandari Sarjana Desain. Dan akhirnya, salam sehat dan sukses untuk semua yang menyaksikan video ini.